Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar untuk dua pelajaran IPA dan SBDP. Kita membahas dulu pelajaran IPA mengenai memelihara kesehatan organ pernafasan. Anak-anak, salah satu penyebab yang mengganggu kesehatan organ pernafasan adalah kebakaran lahan dan hutan. Dan ini menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha untuk mematikan kebakaran tersebut, tetapi hasilnya masih belum ada. Dan ini sering kali atau beberapa kali dialami oleh Indonesia. Beberapa kota yang sering mengalami bencana ini misalnya Jambi, Palembang, Palangkaraya ini sering kali mengalami bencana kabut asap ini. Mengapa kabut asap ini berbahaya? Karena kabut asap ini atau kebakaran hutan ini, asap yang menyebar di sekitar kebakaran itu mengandung debu atau partikel-partikel halus yang apabila terhirup oleh manusia itu bisa membahayakan, bisa menyebabkan penyakit. Dan selain itu ada partikel lain yang berbahaya yang terkandung dalam asap kebakaran tersebut. Misalnya ozon, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida, CO, dan nitrogen oksida. Bahaya apa saja yang diakibatkan oleh kabut asap? Yang pertama, kabut asap itu menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Jadi kita jangan berbicara mengenai kebakaran hutan atau lahan dulu. Kalau kalian misalnya bakar sampah atau bakar apalah di sekitar rumah, lalu mata kita kena asap tersebut, hidung kita menghirup asap tersebut, tentu saja kita akan merasa perih matanya ya, atau hidungnya juga akan nggak enak, tenggorokan juga akan merasa nggak nyaman. Apalagi ini kebakaran hutan yang asapnya lebih banyak lagi. Selain itu juga dapat menyebabkan reaksi alergi dan peradangan. Nah ini ternyata asap juga bisa menimbulkan alergi dan juga bikin radang. Kemudian memperburuk asma dan bronkitis. Bagi penderita atau orang yang punya gejala penyakit asma ini akan memperburuk keadaan penyakit tersebut. Kemudian menyebabkan mudah lelah dan sulit bernafas, sudah pasti. Kalau kita berada di lokasi yang banyak asapnya, kita akan cepat lelah karena kita menahan nafas ya. Dan kalaupun kita bernafas, kita akan sakit, kita akan nggak enak badan kita ya. Kemudian daya tahan tubuh mudah mengalami gangguan kesehatan ya. Tadi karena kita kemasukan partikel-partikel yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian menyebabkan polusi air dan merusak tanaman. Nah, ternyata kebakaran juga dapat merusak polusi air, polusi udara, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi akibat atau bahaya-bahaya yang disebabkan oleh kabut asap. Nah, anak-anak, kalau kalian berada di sekitar wilayah yang terkena kabut atau bencana kabut asap ini, usahakan kalian jangan keluar rumah, tetap dalam rumah kecuali hal mendesak, karena itu sangat membahayakan. Kemudian selalu pakai masker jika keluar rumah. Jangan lupa minum air putih yang banyak, itu akan membantu kesehatan kita. Dan kalau misalnya kita berasa sakit pada mata, tenggorokan, atau hidung kita segera pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatan kita. Dan tetap jaga kesehatan, tetap menjaga hidup bersih ya. Kalau ada bencana, ada asap yang membahayakan ya, jauhi tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara organ pernafasan? Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan ya, yaitu dengan makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita baik. Kemudian olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, dan posisi tidur sebaiknya miring ke kanan dan jangan terlungkup. Itu juga akan membuat organ pernafasan kita lebih baik. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Misalnya, tidak merokok,
atau menghindari orang yang merokok, supaya kita tidak menghirup asap rokok tersebut. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Nah, kalau sekarang kita keluar rumah sudah pakai masker ya, sudah mulai terbiasa dengan memakai masker. Kemudian menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Ini juga perlu. Kemudian mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin, karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Jadi kalian yang setiap hari minum dingin, pagi siang malam harus minum dingin, nah hati-hati anak-anak, coba mulai kurangin. Dan kalau bisa jangan sering-sering minum air dingin, karena ternyata itu bisa membahayakan baik bagi paru-paru. Kemudian berikutnya yang ketiga, merawat organ pernafasan. Bagaimana caranya? Misalnya membersihkan rongga hidung secara teratur, kemudian memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Dan yang terakhir, cara memelihara organ pernafasan yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Misalnya membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah ya, supaya sirkulasi udara itu baik. Jangan pengap begitu ya di dalam rumah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian membuat udara bersih di lingkungan, jangan banyak kotoran. Kemudian mencegah ruangan lembab, karena virus dan bakteri itu mudah berkembang di ruangan yang lembab. Jadi kalau kalian ruangan-ruangan kalian itu lembab, coba buka jendela, buka pintu supaya tidak terlalu pengap, tidak terlalu lembab, karena itu ternyata bisa membahayakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan SBDP yang membahas mengenai gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah, atau sering juga disebut dengan gambar ilustrasi, pernah kita bahas ya, yaitu gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa, atau gambar yang menjelaskan suatu cerita atau teks bacaan. Fungsi gambar cerita, apa saja fungsinya? Yaitu memperjelas alur atau isi cerita, kemudian memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, kemudian menarik perhatian, menambah nilai keindahan. Jadi dengan adanya gambar cerita atau gambar ilustrasi itu, iklan-iklan lebih menarik. Kalau kita mempromosikan barang lebih menarik, kalau ada bacaan juga lebih menarik, kemudian tampilan buku juga lebih menarik begitu ya. Kemudian bentuk objek gambar cerita itu adalah manusia, gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan objek gambar cerita disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat. Kemudian juga ada komik, masih berkaitan dengan gambar cerita. Komik berasal dari kata komik dalam bahasa Inggris yang artinya lucu atau jenaka. Kemudian cover merupakan kulit atau sampul buku atau majalah, ini juga sudah kita bahas. Kemudian ada vignette, adalah gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang berfungsi sebagai hiasan. Nah, bagaimana cara membuat gambar cerita? Langkah-langkah membuat gambar cerita: yang pertama, persiapkan alat dan bahannya. Kemudian jangan lupa tentukan tema. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang terakhir, menyempurnakan gambar itu supaya lebih maksimal. Oke anak-anak, itu pembahasan kita untuk hari ini. Dan tugas hari ini adalah buka buku tema 2 halaman 57. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut ini. Yang pertama, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Aku menjaga udaraku bersih. Yang ketiga, aku merawat kesehatan pernafasan. Jadi anak-anak, tugas hari ini adalah menggambar gambar cerita, membuat gambar cerita di buku gambar. Diwarnain yang bagus boleh, atau pakai hitam putih
pakai pensil juga boleh ya. Gambar, kalau mau bagus tentu saja diwarnain sebagus mungkin. Gambar cerita bebas, atau boleh mengambil tema lingkunganku hijau, udaraku bersih, aku menjaga udaraku bersih, aku merawat kesehatan pernafasan. Itu juga boleh ya. Jadi silakan gambar dan besok dibawa ke sekolah, dikumpul ke sekolah besok ya. Digambar di buku gambar. Sekali lagi, tugasnya menggambar dengan membuat gambar cerita, digambar di buku gambar. Oke, lihat perintahnya halaman 57 bagian bawah. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.